Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, sekali kita salawat, Allah salawat kepada kita 10 kali. 10 kali kita baca salawat, Allah kasih 100 salawat. Masya Kemudian Allah. kalau kita baca 100 kali salawat, Allah kasih 3, pahala, ampunan, dan derajat. Masya Allah. Ustaz, Tapi kalau kenapa Ustaz? seandainya kita baca salawat 1000 kali, Iya. kata Rasulullah, tazahamat katifi wa katifai yaumal qiyamah. Aku akan berpelukan dengan orang tersebut nanti di hari kiamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah buat yang baru bergabung, kita sedang membahas tema bisakah manusia melihat masa depan. Dengan bintang tamu kita ada Kera Syabira, tepuk tangan dong. Masya Allah, Kera boleh kembali ke tempat duduk, terima kasih. Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Abdul Kafi, Ustadz Cecep, Ustadz Maulana gak boleh kemana-mana. Iya. Ustadz ada yang mau aku tanyain. Iya. Sekarang kita bicara mengenai mimpi. Mimpi. Katanya ada seseorang yang bisa ngeliat masa depan melalui mimpi. Saya mimpi kamu bakal sukses, kata gitu. Itu benar gak sih Ustadz kita bisa ngeliat masa depan melalui mimpi? Dan ini ngebedainnya gimana? Mimpi yang datang dari Allah dengan mimpi yang datangnya dari setan. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Berkaitan dengan mimpi. Mimpi ini adalah sesuatu berkah. Karena bisa jadi mimpi ini adalah alamat pertanda petunjuk dari Allah melalui mimpi. Orang yang akil balik bisa dilihat dari mimpinya. Bahkan orang yang ditakdirkan maaf sesuatu yang buruk terjadi padanya. Namun dia banyak amal ibadah sehingga kebaikan itu menyebabkan kejadian yang harus menimpa keburukan padanya tidak terjadi. Tapi sudah dinukilkan bahwa akan terjadi kecelakaan atasnya. Tapi karena dia berbuat baik maka kejadian itu terjadi tapi tidak menimpanya. Maksudnya apa? Kejadian terjadi dipindahkan ke alam mimpi. Jadi sebaiknya kalau kita mimpi buruk jangan diceritakan. Karena bisa jadi itu keburukan yang akan terjadi padamu. Tapi karena ada sedekahmu, ada doamu, ada kebaikanmu yang kau lakukan. Sehingga Allah sayang padamu. Lalu menyimpan kejadian itu dibawa ke alam mimpi. Mimpi itu kan ada 3. Ada 3. Mimpi yang pertama datangnya dari Allah. Mimpi yang kedua datangnya dari setan. Dan mimpi yang ketiga karena reaksi tubuh. Reaksi tubuh. Mohon izin, mohon maaf. Tadi ditanyakan, apa perbedaan mimpi yang baik atau mimpi datangnya dari Allah atau mimpi datangnya dari setan? Kalau semua yang baik-baik itu datangnya dari Allah. Sementara yang buruk-buruk datangnya dari setan. Bahkan ada nabi yang mujizatnya mampu menakwilkan mimpi. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan mimpi yang merupakan pemisah yang ia buat malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi persoalan bermimpi. Agar orang-orang yang bermimpi bisa mengambil petunjuk dari pemisalan yang telah digambarkan baginya untuk mencocokkannya dengan apa yang dialaminya. Sekali lagi mencocokkannya dengan apa yang dialaminya. Dan mengungkapkan apa yang samar baginya. Mohon maaf jamaah. Oh jamaah, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat petunjuk perintah untuk berkurban lewat jalur mimpi. Bahkan ketika kita minta melakukan salat sunat istikharah, itu kan bisa jadi jawabannya dari mimpi. Tapi tidak semua sih dari mimpi jawabannya. Tapi kita bisa juga menunggu jawaban salat sunat istikharah kita ketika Kairah
Tiba-tiba ada yang dua yang datang. Ada dari kanan satu, ada dari kiri. Yang mana? Terus salah sunat istihara untuk menentukan pilihan bisa. Lalu tiba-tiba mimpinya alhamdulillah ternyata datang dari kiri. Besok mimpi lagi datangnya dari kiri. Ternyata Ustadz Abdul Kafi. Bisa jadi. Amin, gitu. amin ya Allah, Ini amin. perumpamaan. Tapi kalau jadi alhamdulillah. Amin. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengungkapkan bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi melihat sesuatu yang dia sukai, ketahuilah semua itu datangnya dari Allah. Jadi mimpi yang baik datangnya dari Allah, Datangnya dari yang Allah. buruk dari setan. Iya. Berarti kalau yang buruk udah gak boleh diceritain lagi ya Ustaz? Sebaiknya jangan menceritakan mimpimu kepada siapapun. Kenapa? Karena kalau yang kau ceritakan itu adalah orang yang iri hati padamu. Rasain. Oh malah jadinya Malah bumerang jadi buat kita ya? bertambah bumerang buat kita. Ini bahaya. Makanya kalaupun kita menceritakan, berceritalah kepada yang mampu memberi solusi. Mungkin keluarga atau Ustadz ya? Boleh keluarga, boleh ustadz. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Banyak. Jamaah! Mau lanjut lagi gak tausiahnya? Kalau mau lemas banget mau lanjut lagi gak tausiahnya? Nah oke, tapi sebelum lanjut saya mau ngasih kesempatan dulu nih untuk jamaah yang ada di studio. Kalau gitu karena belum tidur saya kasih kesempatan untuk nanya dulu biar gak ngantuk. Kan soal dari tadi saya lihat ngangguk-ngangguk kayaknya ngerti gitu. Yang ya kan? Yang nanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau nanya? Boleh. Oh ibu ya, ibu udah dikasih mic-nya deh. Oke. Silakan ibu pertanyaannya. Dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Pak Ustadz, nama saya Ibu Atun dari Kalibata. Kita dari Masjid Talim Al-Hidayah. Saya mau nanya Pak Ustadz, seandainya kalau kita mempunyai anak yang bisa melihat masa depan dan melihat gaib gitu loh. Dan untuk tetangga saudara kita atau tekan kita yang terdekat yang memiliki latar begitu Pak Ustadz. Latar belakang gitu ya Pak Ustadz itu. Maaf. Ya. Itu di zaman sekarang bisa takut disalahkan gunakan gitu. Salah gunakan. Disalahkan gunakan gitu Pak Ustadz, iya. Ibu Itu ngetes nih biar kita gak ngantuk pasti ya. Enggak, nah yaudah. Yaudah itu aja Pak Ustadz yang saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab sama Ustadz Ahmad kan ya Ustadz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita memiliki seorang anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melihat sesuatu yang gaib, yang tidak kasat mata, maka hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, orang tua itu harus bersikap tenang, ya, tidak menanggapi curhatan anak ketika dia bisa melihat sesuatu yang gaib secara berlebihan. Kenapa? Karena nanti akan menyebabkan anak itu minder dan juga merasa aneh atas apa yang dialami, ya. Dan jangan juga dijadikan sebagai bahan guyonan atau candaan. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai bahan guyonan atau candaan, contoh misalnya, ya, jadi anak disuruh cepet tidur atau nggak boleh keluar rumah untuk bermain di luar, nanti akan menjadi anak tersebut pribadi yang cenderung kepada penakut dan tertutup, ya. Dan juga harus selalu senantiasa dibacakan doa oleh orang tuanya, sebagaimana yang datang daripada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, u'iduka bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi ini doa agar anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan syaitan, dari pandangan mata yang buruk dan menyesatkan, dan juga daripada ya keburukan-keburukan dunia yang bisa mengganggu anak kita. Maka doakan, jangan sampai tidak didoakan. Dan yang terpenting, kita harus periksa rumah kita. Mungkin rumah kita selama ini jauh daripada Al-Qur'an, jauh daripada ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sehingga jin bersarang di rumah kita dan menampakkan di hadapan anak-anak kita. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih Ustadz. Ustadz Cecep, boleh ditambahkan sedikit Ustadz? Baik, sebagaimana gangguan fisik kita harus berobat ke dokter. Ini gangguan jin, ya, sehingga anak bisa lihat masa depan, ngomong itu istilahnya anak indigo. Maka dengan cara ruqyah. Awas, ruqyah itu ada dua. Ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Nah, ruqyah syirkiyah ini dia nggak ada Al-Qur'annya. Hati-hati. Makanya jangan sampai salah berobat. Berobat yang paling bagus adalah ruqyah sama orang tuanya. Jadi ketika anak bangun tidur itu bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 3 kali,
kemudian Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, dan ayat kursi 1 kali. Juga sebelum tidur. Insya Allah anak itu akan disembuhkan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Cecep. Ibu mungkin bisa langsung diaplikasikan segera ya Bu ya. Masya Terima kasih, Pak Allah. Ustadz. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Sama-sama Pak Ustadz. Jamaah. Kalau jamaah udah dapat kesempatan untuk bertanya, saya juga udah banyak nanya sama guru-guru kita. Sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk bintang tamu kita nanya. Kira ada mau ditanyain nggak? Iya nih Pak Ustadz, mau tanya kalau misalnya ada orang yang memiliki firasat yang kuat atau mungkin dejavu, jadi seperti bisa melihat sesuatu yang sudah terjadi di masa yang lampau, itu hal tersebut adalah anugerah atau justru gangguan syaitan? Gimana tuh Ustadz Maulana? Dejavu itu disebabkan karena 3. Ih, kayaknya saya pernah mengalami seperti ini. Iya benar tuh, pernah. Nah, karena yang pertama, karena dia pernah mengalami hal itu, tapi dia lupa kapan terjadinya. Oh, Nah, karena lupa. Atau pernah dia, mohon maaf, memikirkan hal itu sampai keinginan itu, maaf, masuk ke dalam mimpi, kemudian berulang dalam hidup kenyataan. Karena Ya. keinginan yang berlebihan. Karena keinginan berlebihan. Karena pernah mendatangi dan pernah, mohon maaf, kata harapannya ingin sekali seperti itu. Sehingga Allah berikan petunjuk seperti itu. Tapi sebenarnya kayak semacam doanya. Aku ingin banget, cuma setelah dilupa beberapa saat kemudian Allah kasih. Itu. Proses-prosesnya dulu Prosesnya. ya. Masya Allah Ustadz Maulana, terima kasih untuk jawabannya. Ustadz Ahmad kan boleh dong ditambahin lagi. Ketika ada seseorang yang mampu mengetahui hal-hal yang gaib, maka bisa disebabkan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, bisa disebabkan karena keinginan yang berlebih. Contoh anak kecil, ketika kita jalan, kita bawa ke pasar, dia ngelihat mainan, lalu kemudian dia ngerengek-ngerengek minta mainan, sampai nangis-nangis, kita nggak beliin. Kadang-kadang lagi tidur ke bawah, kesebut, ya robot-robotan, ya obot-obotan gitu Ustadz ya. Obot. Ya, obil-obilan kan kalau gitu. Ustaz Kafi, Abdul Kafi beda. Apa Ustadz? Nikah. Nah, Amin. ini yang pertama ya. Biasanya suka kesebut. Kenapa? Karena sesuatu tersebut yang diinginkan belum tercapai. Lalu kemudian yang kedua, bisa jadi kalau yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang mukmin yang taat, yang ahli ibadah, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah firasatnya orang mukmin. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah." Hati-hatilah kalian dengan firasatnya orang mukmin yang ahli ibadah dan taat. Kenapa? Karena sesungguhnya orang mukmin yang ahli ibadah dan taat, mereka melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustadz Ahmad kan. Kira gimana? Ya, cukup jelas. Emang punya Terima kasih. keinginan yang berlebihan apa sih sebenarnya sampai dejavu gitu? Ini sebuah pertanyaan general. Pertanyaan general mewakili Iya, banyak orang dan jamaah yang ada di betul. rumah ya. Iya. Terima kasih loh untuk pertanyaannya Iya. Kira. Jamaah. Ustadz Ahmad kan boleh nanya nggak? Boleh ya Ustadz? Ustadz gini Ustadz, aku penasaran nih. Sebenarnya para nabi dan sahabat terdahulu itu bisa melihat masa depan gak sih Ustadz? Nah kalau memang benar bisa nih, itu bentuk wahyu atau itu bentuk gangguan iblis Ustadz? Iya. Itu wahyu atau bentuk gangguan iblis? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ini ayat sering kita baca dan sering juga kita dengarkan bersama. Apalagi ini ayat berada di pembuka daripada Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka ciri-cirinya beriman kepada sesuatu yang gaib. Mereka orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka juga percaya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kitab-kitabnya dan juga percaya atas apa yang datang daripada rasul-rasulnya dan mereka adalah orang-orang yang bahagia dan yang beruntung. Jadi dari ayat ini jelas bahwasanya mengetahui segala sesuatu yang gaib hukumnya wajib. Meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu ya mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada hal yang gaib. Akan tetapi perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya. Dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang diberikan lihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul ataupun kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ya, ada yang namanya pemberian i'ta'i dan ada sesuatu yang gaib yang kaitannya zati yang khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Jadi kalau ditanya para nabi dan rasul terdahulu apakah mereka mengetahui sesuatu yang gaib? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang lain. Allah katakan wa nazalna kitabat tibyanan likulli syai'. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai penjelas dari segala sesuatu. Jadi di dalam Al-Quran semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala sesuatu hal-hal yang gaib. Hanya saja ada dua pembagian di situ. Ya, ada yang zati yang kaitannya sesuatu yang gaib yang hanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui siapapun selain Allah. Seperti masalah takdir, masalah kematian, ya. Ini adalah hak daripada mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang sifatnya i'ta'i yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa diketahui. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan, "Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik." Sesungguhnya yang demikian itu adalah hal-hal yang gaib yang kami beritahu dan kami wahyukan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad. Jadi Rasulullah SAW tahu hal-hal yang gaib sekedar dan sebatas apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya banyak hal-hal yang belum terjadi dan Nabi katakan 14 abad yang lalu dan itu terjadi di zaman sekarang. Sayati ala zamanin ala ummati, akan datang nanti di hari kiamat begini. Ketika mendekat kiamat akan terjadi hal seperti itu dan begitu. Itu semua yang dilihat oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberitahu kepada kalian hal-hal perkara yang gaib, tetapi Allah pilih dari sekian banyak hamba-hambanya, Allah pilih orang-orang yang khusus yaitu para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi, para nabi-nabi terdahulu mengetahui ya apa-apa yang gaib itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW berucap kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kan itu sudah tertulis di Al-Qur'an dan Betul. hadis. Dan itu bukan gangguan daripada jin ataupun daripada iblis. jin atau Ya. iblis, Masya Allah. Karena para nabi dan rasul maksum, mereka diberi kekuatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Setelah ini kita akan mendengarkan murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Kafi dan juga tausiah dari Ustadz Cecep dan Ustadz Maulana. Mau tahu tausiahnya seperti apa? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masa depanmu rencana